Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinar dengan NIM 50800125129 kelas 1 MHUA. Jadi di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas MIT pada mata kuliah pengantar manajemen haji dan umroh. Nah, adapun tema yang saya pilih di sini yaitu sejarah perkembangan manajemen haji dan umroh di Indonesia. Nah, alasan saya memilih tema ini karena menurut saya dengan kita memahami sejarah atau mengetahui tentang sejarah, kita juga akan mengetahui bagaimana proses perkembangan manajemen haji dan umroh dari masa ke masa dan tahun berapakah manajemen haji dan umroh ini pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Nah, baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan intinya, yaitu yang pertama kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara yang terbesar jamaah hajinya di dunia, di mana setiap tahunnya itu ia memberangkatkan jamaah haji sekitar 200.000 orang, dan ia memberangkatkan per tahunnya itu jamaah umroh sekitar 1 atau 1,5 juta orang. Nah, ternyata di balik kesuksesan itu, ternyata Indonesia itu mengalami perjalanan yang sangat panjang bagi jamaah haji dan umrohnya, di mana perjalanan ini yang pertama itu adalah pada masa Kerajaan Nusantara, di mana pada masa Kerajaan Nusantara ini manajemen haji dan umroh itu bersifat secara individual atau tidak secara formal. Kenapa demikian? Karena pada masa ini masih kurang yang namanya sistem pelayanan, sehingga jikalau ia ingin berangkat, ia secara individu dan ia menggunakan transportasi kapal laut, kapal kayu tradisional. Nah, yang kedua itu adalah pada masa era kolonial Belanda, di mana pada masa kolonial Belanda ini sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti jamaah haji dan umrohnya itu ada yang namanya pengawasan, kemudian pelayanan kesehatan, serta jamaahnya itu menggunakan transportasi kapal uap, serta ada yang dibuatkan yang namanya tempat-tempat tertentu atau pembuatan asrama-asrama transit di Batavia dan di Surabaya. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya pada masa awal kemerdekaan, di mana pada masa awal kemerdekaan ini telah terbitlah yang namanya Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, serta disinilah ditetapkan tentang petugas haji, pengawasan serta perjalanan ibadah haji, penyiaran asrama haji dan penyiapan asrama haji dan lain sebagainya. Jadi di mana di sini itu sudah berkembang nih pelayanan tentang manajemen haji dan umroh ini, di mana sudah berkembang ada asramanya, kemudian ia menggunakan kapal laut yang sudah agak canggih nih, sehingga perjalanannya itu memakan waktu yang tidak lama nih, hanya 2-3 minggu. Dan yang terakhir itu adalah masa pada era modern hingga sekarang ini. Nah, di masa modern ini terjadi pada tahun 1970 hingga 2000 hingga sekarang, di mana perolehan atau peralihan transportasi yang digunakan oleh jamaah haji itu dari kapal laut menjadi transportasi udara, yaitu pesawat. Dan di mana juga di sini telah banyak sekali nih perubahan, mulai dari perubahan aturan, kemudian ada yang namanya travel, sehingga terbentuk yang namanya pemerintahan haji atau di bawah Kemenak. Selain daripada itu, di era modern ini atau serba digital ini, manajemen haji dan umroh di Indonesia itu sudah sangat meningkat, karena pelayanannya itu bisa berbasis digital, seperti ada yang namanya aplikasi Haji Pintar, Siskohat, dan banyak lagi aplikasi lainnya, sehingga bisa mengakses dengan mudah. Adapun kesimpulan dari sejarah perkembangan manajemen haji dan umroh, jadi itu dapat disimpulkan bahwa ada 4 perjalanan atau sejarah perkembangan manajemen haji dan umroh di Indonesia. Yang pertama ada masa Kerajaan Nusantara, yang kedua kolonial Belanda, dan yang ketiga awal kemerdekaan, dan yang keempat era modern hingga sekarang ini. Dan melalui perjalanan ini, Indonesia meraih yang namanya jumlah jamaah haji terbanyak di Indonesia. Sebelum saya menutup pembahasan saya ingin menanggapi tentang mengapa manajemen haji dan umroh penting bagi profesi saya di masa depan. Menurut saya pribadi itu sangat penting,
Karena dengan kita mengetahui manajemen haji dan umroh, kita dapat mengetahui bagaimana caranya menjadi pembimbing yang baik dan bagaimana caranya kita melayani jamaah haji dan umroh itu dengan baik. Nah, selain daripada itu, manajemen haji dan umroh ini juga memiliki prospek kerja yang sangat luas di masa depan. Apalagi sekarang telah terbuka yang namanya Kementerian Haji dan Umroh secara terpisah. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan manajemen haji dan umroh di Indonesia. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.